Oke, berikut adalah proses dari destilasi yang digunakan dalam kolom fraksinasi. Nah, ini adalah continuous fractionation column ya, yang memiliki dua bagian besar, yaitu stripping section dan rectifying section. Di sini kita lihat bahwa feed masuk, dipanaskan atau preheat, kemudian masuk ke dalam pertengahan kolom. Feed masuk berfase liquid di kolom ya, kemudian ditampung di feed plate. Ini kalau seandainya kita pakai misalnya tray kolom lah, anggap di dalam liquid feed itu terdapat dua komponen. Kita anggap ada dua komponen besar, yaitu komponen satu yang memiliki tekanan uap tinggi, yang satunya lagi memiliki tekanan uap rendah. Yang memiliki tekanan uap rendah akan memiliki titik didih yang tinggi. Oke. Karena dia titik didihnya tinggi, maka dia tidak menguap. Dia akan tetap berbentuk cairan dan akan jatuh ke bawah. Sedangkan liquid atau komponen dalam liquid yang memiliki tekanan uap tinggi, dia akan mudah menguap karena memiliki titik didih yang rendah. Oke, itu perlu diingat. Jadi destilasi itu kan kita tahu bahwa merupakan proses pemisahan berdasarkan perbedaan titik didih, atau dengan kata lain juga perbedaan tekanan uap. Oke. Di dalam tiap plate ini, dalam kolom terdapat plate-plate atau tray-tray yang di tiap traynya memiliki konsentrasi yang berbeda-beda. Uap akan naik terus ke atas sampai dia mencapai konsentrasi atau fraksi mol di YT. Yang artinya dia umumnya komponen si uap ini lebih kaya ya dibandingkan komponen uap atau mol si uap pada kondisi di bottom product. Oke, sampai dia mencapai konsentrasi atau fraksi mol YT, dia akan naik, menguapkan dia dalam bentuk uap, akan naik masuk ke dalam kondenser. Di dalam kondenser dia akan didinginkan oleh air pendingin. Didinginkan sampai dia berubah fase menjadi liquid yang ditampung di dalam akumulator. Oke, ini tampung akumulator. Di dalam akumulator, saat keluar dia akan dipecah menjadi dua ya, dengan fraksi mol yang sama. Jadi ibarat di sini manis, di sini manis, ini manis. Itu artinya fraksi molnya sama. Cuma hanya aliran di sini berbeda. Satu dibuang ke satu dijadikan overhead product, satu dimasukkan lagi ke dalam kolom menggunakan reflux pump. Kemudian dengan bentuk cair dia akan masuk ke dalam kolom ya. Masuk ke dalam kolom. Tujuannya apa? Yaitu untuk rectifying atau memperkaya dan memperbaiki fraksi mol di dalam plate sini ya, di dalam kolom atas ini. Sedangkan satu lagi aliran di sini akan dibuang. Sebelum dibuang dia akan didinginkan terlebih dahulu dan dia akan keluar menjadi overhead product. Oke. Ini untuk bagian atas. Di bagian bawah kita lihat liquid yang mempunyai titik uap tekanan uap yang rendah atau boiling point yang tinggi, dia akan tetap menjadi liquid dan dia akan turun ke bawah sampai ke bawah atau ke bottom column menjadi bottom product. Di bottom product ini dia akan dimasukkan ke dalam reboiler. Dia akan dipanaskan kembali sampai dia membentuk uap. Biasanya dia dipanaskan menggunakan steam atau hot oil ya. Ini adalah kondensatnya sistem ya. Ini kondensatnya steam, bukan kondensatnya si liquid di dalam sini, beda. Nah, di dalam reboiler ini terjadi pemisahan kembali. Jadi di dalam bottom product ini benar-benar akan dipisahkan kembali mana yang masih bisa menguap, mana yang sudah tidak bisa menguap lagi. Yang sudah tidak bisa menguap lagi akan dibuang ke bawah menjadi bottom product. Sedangkan pada saat dia mau dibuang dia masih menyimpan panas. Panas di sini nggak disia-siakan. Sisa panas dari bottom product ini akan digunakan untuk
memanaskan si feed yang tadi. Ini yang kita sebut dengan bottom cooler ya. Bagi si bottom product adalah cooler, bagi si feed ini adalah si preheater. Oke. Bottom product yang sudah dingin karena didinginkan oleh feed, dia akan turun keluar menjadi W atau bottom product ya. Jadi kita punya reflux, kita punya overhead product, dan kita punya bottom product. Dan di sini juga ada feed. Jadi prosesnya ini si uapnya itu berasal dari reboiler ya. Si uap yang masuk dalam kolom berasal dari si reboiler di bawah, dan liquid selain feed yang masuk juga ada liquid berdasarkan dari reflux di sini.